Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan rekan guru SMK Negeri 1 Cisarua atas kehadirannya pada acara kali ini. Insya Allah acara kali ini kita akan melaksanakan yaitu diseminasi aksi nyata modul 1 pendidikan calon guru penggerak atas nama Ibu Tina Sundari SPD MPD dengan tema yaitu membangun disiplin positif siswa dengan pendekatan restitusi untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Baik, tanpa berpanjang lebar kita langsung dengarkan pemaparan dari Ibu Tina Sundari SPD MPD untuk tema kali ini. Kepada Ibu Tina Sundari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cisarua yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini, yang kami hormati. Oh, ini ada yang baru masuk, silakan Pak Jena. Ini masih kosong ya, terima kasih Pak Jena ya. Yang saya hormati rekan-rekan pengajar, ibu dan bapak yang pada siang hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi pendidikan calon guru penggerak ini. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya tahu ibu bapak sebetulnya saat ini ada jam ngajar, ada kewajiban ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya ya. Pada kesempatan ini saya tidak akan bukan mengajar ya, tapi saya hanya akan mengajak sharing saja ya, sharing teman-teman, karena di pendidikan calon guru penggerak ini saya menemukan paradigma baru dalam menerapkan disiplin positif kepada siswa ya. Terkadang ini yang saya alami ya ibu bapak, saya bingung gitu melihat siswa saya yang saya ajar kesiangan, sudah diingatkan kesiangan lagi, dikasih sanksi masih kesiangan, terus saja kesiangan itu berulang gitu, sampai saya bingung ini sebetulnya apa yang salah gitu. Pasti ada yang salah gitu ya. Setelah saya belajar tentang materi disiplin positif ini, ternyata ibu bapak ini ada temuan baru, ada yang namanya istilahnya disiplin positif ya. Pak Panji silakan masuk, Pak Panji silakan masuk. Baik ibu bapak, tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan ibu bapak tentang materi ya, di sini ada agenda kegiatan yang ingin saya sampaikan ya. Jadi dalam 1 jam ke depan agenda kegiatan saya adalah saya nanti akan menyampaikan kesepakatan kelas kita itu, kesepakatan belajar sekarang kita sharing ini apa saja. Yang kedua pemaparan materinya, kemudian nanti ada tanggapan, tanya jawab, umpan balik, dan terakhir refleksi. Pak Asep punten di enter ya. Nah, ini kesepakatan kelas kita hari ini ibu bapak ya, karena saya di guru penggerak dibiasakan kalau mau ada diskusi atau kolaborasi silakan masuk Pak Panji, selamat datang ya. Itu di awal itu selalu menyampaikan dosen-dosen itu ada kesepakatan kelas, ibu bapak kita mau sharing, mau diskusi, tapi kita sepakat dulu ya supaya enak saat-saat belajarnya itu gitu ya. Nah, ini saya tawarkan kepada ibu bapak, apabila ada poin-poin di depan yang ibu bapak merasa keberatan atau ini kurang misalkan, silahkan disampaikan ke saya sekarang gitu ya. Nah, jadi yang pertama saya
berbicara di sini bertugas hanya sebagai rekan, bukan sebagai narasumber, bukan sebagai fasilitator, tidak menggurui, tapi sebagai rekan sejajar, rekan sejawat. Jadi kita sharing, karena saya juga membutuhkan masukan-masukan dari rekan-rekan semua ya. Yang kedua, mohon sekali untuk mengatur handphone dalam mode silent atau nada getar begitu ya, supaya kita lebih fokus gitu. Yang kedua, saya menghormati pendapat sesama rekan, mengikuti kegiatan dengan hati gembira, semua berkolaborasi aktif, dan mengacungkan tangan dulu jika ingin mengajukan pertanyaan. Begitu. Ibu bapak ada air minum ya, punten konsumsinya nanti menyusul gitu ya. Silahkan Pak Jenderal ini saja. Kalau kurang di depan masih ada ya. Nah ibu bapak ada yang keberatan nggak dengan ini kesepakatan kita hari ini? Ya. Nah mungkin ini juga nanti bisa diterapkan ya di anak-anak kalau mau ada pelajaran. Anak-anak sepakat nggak nih kita nih hari ini belajarnya caranya seperti ini gitu ya. Nah ini yang selalu diterapkan oleh para fasilitator instruktur di guru penggerak ya. Lanjut Pak Asep ya. Nah sebelum masuk ke materi, saya ada beberapa pertanyaan pematik ya, ada pertanyaan yang memancing gitu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak ibu bapak? Setuju? Ada yang berbeda pendapatnya? Tidak. Ini karena belum makan siang ya, jadi lulus gitu ya. Setuju nggak ibu bapak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, hafalan surat-surat pendek, membersihkan kamar mandi dan sebagainya, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Tidak. Tiga bapak, apapun pendapatnya itu pasti betul gitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak ya? Oke, nanti kita lihat. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau apa ya, semacam reward gitu ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Setuju. Nanti kita lihat jawabannya ya. Oke, Pak Gani silakan masuk Pak Gani. Ya alhamdulillah ini ada 15 orang, alhamdulillah jazakallahu ya Allah, terima kasih ya. Nah ibu bapak, nanti sebelum kita memaparkan apa sih sebetulnya disiplin positif itu gitu ya. Nah dalam materi ini, dalam pertemuan ini ya, ada 6 materi yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Ya, ini materinya. Apa sih restitusi? Mungkin kalau di guru BP ya Bu Pira pernah menerapkan ini? Belum, atau ini barang baru? Barang baru sama, saya juga tahu ini barang baru. Oh ternyata gitu ya, penerapan disiplin positif itu. Baik, lanjut Pak Asep. Nah materi pertama adalah disiplin positif ya. Lanjut. Nah oke. Sebelum saya masuk ke materi, saya minta ya Pak Gani lah dengan Pak Haji untuk ke depan ya, ke depan. Nggak akan kasih hukuman nggak, ke depan aja. Kita berdrama sedikit gitu ya, setengah episode gitu ya. Nah di situ ada A dan B, Anda dan teman Anda. Oke, dipayun. Kasih apa sih teman-teman? Oke. Ceritanya ini ada barang berharga. Ini namanya barang berharga yang betul-betul gitu ya. Menurut Pak Panji ini harus dipertahankan. Tidak boleh sampai ada yang ngambil gitu ya. Ini digenggam oleh Pak Panji. Kemudian Pak Gani coba dengan berbagai cara untuk supaya Pak Panji membuka genggamannya ini, mau ngambil barangnya ya, supaya Pak Panji membuka ini. Silakan dengan cara apapun Pak Panji mempertahankan ini, dengan cara apapun Pak Gani mencoba membuka telapak tangan Pak Panji. Cepat ya. Ini barang berharga buat Pak Panji ya. Oke, siap. Pak Gani harus ini ya, alat videonya ya, harus lihat ya. Oke, siap. Oke, mencoba mengambil
Ya. Ya, berbagai cara silakan. Kakak dikali-kali gitu. Silakan dengan berbagai cara. Iya. Iya. Terus pertahankan. Lebih cenderung gini. Kamu tidak kuat. Berhasil. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Apa yang terjadi ibu bapak? Ada perjuangan nggak dari Pak Panji untuk mempertahankan? Ada, ya. Pak Gani ada perjuangan untuk membuka tangan Pak Panji? Ada. Oke. Enter passer. Oke, ya. Nah, dari apa yang disampaikan tadi dalam tayangan drama Mimi tadi, ya, bisa kita tarik pelajaran bahwa, ya, ada yang namanya ilusi, ada yang kenyataan, ya. Ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, memaksa murid mematuhi aturan, ya, memaksa murid untuk menjalankan hukuman yang disampaikan oleh guru. Ini ilusi sebetulnya, ya, ilusi. Nah, kemudian ilusi lain adalah penguatan positif efektif dan bermanfaat gitu, ya. Nah, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam penguatan karakter, ini semuanya hanya ilusi. Jadi kalau misalkan murid gitu, ya, dan anaknya ke sekolah itu tidak mencerminkan seorang murid, terus kita kritik habis-habisan gitu, kamu ke sekolah kok kamu gelang gitu, kamu lain murid gitu, ya, nanti jangan dipakai ya, saat itu mungkin dilepas oleh anak, tapi besok mungkin dipakai lagi gitu, ya. Jadi sebetulnya ada hal yang memang tidak bisa kita kontrol gitu, ya, kecuali kesadaran disiplin itu muncul dari dalam diri siswa tersebut gitu, ya. Nah, kemudian ada ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu tuh hanya ilusi, ya, karena dengan dipaksa itu tidak merubah tindakan siswa, ya. Nah, enter pasir. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut ibu bapak disiplin itu apa sih? So, menurut Pak Ustadz, disiplin itu apa, Ustadz? Disiplin itu adalah keteraturan dalam melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Oke, bagus, ya, bagus. Keteraturan dalam melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Menurut Bu Gita, disiplin itu apa? Dengan dua kata aja boleh. Dengan dua kata aja boleh. Menaati aturan. Oke, menurut Bu Pipi, disiplin itu apa? Taat hukum, taat aturan. Mengikuti aturan. Oke. Mengikuti aturan yang berlaku, mematuhi aturan, ya. Baik, ya. Itu disiplin dalam pemahaman kita sebagai warga negara Indonesia, dan saya pun berpikiran seperti itu, seperti Ibu Bapak, sama seperti itu, ya. Disiplin itu patuh, taat aturan, ya, tidak melanggar aturan, tahu tata tertib gitu, ya. Nah, itu pasti. Nah, dalam budaya Indonesia itu kurang lebih sedikit, ya, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan orang tersebut, ya. Ini dalam budaya kita, ya, sudah menginternalisasi dalam diri kita semua bahwa disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu, ya. Nah, ternyata disiplin yang sesungguhnya itu, ini disiplin positif, ya. Mana disiplin bisa dilihat di Bapak di sebelah pojok kiri bawah, adalah belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia, yaitu seseorang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Maksudnya nilai-nilai yang harus dipatuhi itu sudah ada di dalam diri
diri siswa itu, gitu ya. Jadi bukan disuruh oleh orang lain terus patuh, tapi justru dia melakukan misalkan tertib bangun pagi, tertib antri, gitu ya, tertib belajar, menjalankan tugas, menjalankan PR, itu karena dia menganggap ada nilai yang harus digali dalam dirinya, gitu ya. Saya harus tampil, saya harus pinter, saya harus tertib gitu. Dan itu bukan diminta oleh orang lain untuk patuh, tapi nilai-nilai itu sudah dihargai di dalam dirinya masing-masing gitu. Nah itu yang disebut disiplin menurut Dr. William Glasser ya. Lanjut Pak Asep. Nah ini sebenarnya makna disiplin itu seperti ini ya, berasal dari bahasa Latin artinya disiplina, artinya belajar ya. Jadi disiplin itu belajar sebetulnya ya. Nah ini disiplin positif ini tidak terbatas saat dia sekolah. Nah ibu bapak terkadang kita membuat kontrak belajar dengan siswa ya. Kalau kontrak belajar berarti kalau dia belajarnya di sini sudah selesai, berarti kontraknya habis, terus dia tidak disiplin lagi gitu ya. Jadi disiplin itu belajar, artinya belajar itu terus dilakukan sampai akhir hayat dia, terus dia internalisasi ke dalam dirinya sampai akhir hayat dia, sampai walaupun dia sudah keluar dari sekolah ini gitu ya. Lanjut Pak Asep. Nah disiplin itu adanya nilai-nilai kebajikan di dalam diri gitu ya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang berlaku secara universal ya. Sebetulnya di dalam program belajar Pancasila yang IKM sekarang kita terapkan itu semua nilai-nilai kebajikan ibu bapak ya. Ada yang hafal nggak? Nilai-nilai kebajikan dalam T3 itu Pak Jeno namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal kebajikan, mandiri, berkebinekaan global, royong, kreatif. Nah, ini yang di dalam pelajaran Pancasila. Nah, sebetulnya yang di dalam pelajaran Pancasila itu sebetulnya semua adalah adanya nilai-nilai kebajikan. Ya, baik lanjut Pak Asep. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi atau hukuman atau penghargaan. Seperti tadi di awal saya ada pertanyaan ibu bapak, apakah penghargaan dapat membuat anak disiplin, memotivasi belajar gitu ya? Apakah betul seperti itu? Sekarang kita lihat ya. Nah sebelum masuk ke sini saya bertanya, kalau pakai motor itu kan harus pakai helm ya? Apa motivasi ibu bapak menggunakan helm? Takut polisi kan? Apa? Keselamatan. Oke. Apa lagi? Yang nggak ditilang. Apa lagi? Merasa melindungi diri kepala. Melindungi ya, keselamatan ya di kepala ya. Kalau misalkan hanya ke warung aja dekat diangkut helm. Misalkan turunnya 20 meter. Enggak. Jadi kesadaran keselamatan itu dibatasi jarak juga ya. Iya. Jadi kalau dekat mah ya insya Allah selamat tidak nganggo helm gitu ya. Begitu ya. Nah. Tapi seharusnya kan harus pakai motor. Apa? Syaratnya. Harus pakai motor kalau pakai helm ya. Ya mesti ditilang ya Pak Asep. Pakai helm berkaro motor gitu ya. Baik ya. Daripada kok kalau jalan ujung-ujung mereka pakai helm gitu ya. Kayak Pak Asep gitu Pak Asep. Baik ya. Nah, apapun motivasinya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat naon sih motivasi perilaku manusia itu ya. Satu, ternyata motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Contohnya anak kerjakan PR tapi nyontek gitu ya, pagi-pagi rusuhan gitu ya, no penting mati dihukum sih gitu ya. Nah itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain gitu ya. Misalkan apa nih mendapatkan imbalan? Pak Gani bisa kasih contoh nggak untuk mendapatkan imbalan? Iya, ya mendapatkan hadiah. Misalkan gini, saya waktu kemarin waktu zaman COVID, kadang-kadang anak kalau ngumpulin tugasnya cepat gitu ya, sama saya sudah dikirimin pulsa 20.000 kejaga gede gitu ya. Nah itu memang anak semangat gitu, semangat ya, dapat hadiah gitu, dapat imbalan. Tapi ternyata penghargaan atau imbalan ini
bukan cara mendidik disiplin yang positif. Ternyata seperti itu gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri perilakunya. Dari ketiga motivasi ini kita kelompokkan menjadi dua. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal ya. Motivasi eksternal ini pasti ibu bapak sudah tahu, motivasi yang muncul karena adanya faktor dorongan dari luar, ya seperti itu, takut bicarakan guru, takut dihukum gitu ya, biar dapat imbalan gitu ya, itu motivasi eksternal. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri, bukan karena takut oleh guru, bukan karena takut oleh polisi gitu ya, tapi justru saya mah kerjain PR disiplin tadi malam karena saya pengen bisa, karena saya pengen ngerti gitu ya. Nah seperti itu motivasi internal ya. Nah lanjut Pak Asep, lanjut saja Pak Asep. Nah sekarang saya bertanya, apa yang dilakukan ibu bapak kalau anak melakukan kesalahan pelanggaran? Ya, kalau anak melakukan pelanggaran misalkan terlambat gitu ya, terlambat aja. Langkah pertama kalau anak mendapati dia melakukan pelanggaran terlambat 1 kali, ibu bapak akan biasanya kasih peringatan dulu. Peringatan dulu. 2 kali dikasih SP 1 dulu. Berupa apa? Pakai surat teguran. Surat teguran, ya. Terus kalau masih gitu gini, Dipanggil orang tuanya. dipanggil orang tua, ya. Nah, Kalau masih begitu lagi disarankan untuk pindah sekolah dari sekolah lain. oh begitu solusinya ya. Memang ada tahapannya ya Pak ya, Pak Jenderal ya, ada tahapannya ya. Nah, kalau sampai berulang-ulang dengan berbagai treatment masih begitu, mungkin ada yang salah saat kita mentreatment ke 1 atau kedua ya. Nah sekarang kita lihat selanjutnya Pak Asep ya. Nah di sini ada yang ada soal ya. Sebelum kita bahas, saya ingin mengajak ibu bapak, ayo kita mengisi ini. Pernyataan sebelah kiri, menurut ibu bapak, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker waktu pandemi, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Good. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu. Murid disuruh untuk menanggalkan sepatu, itu maksudnya ya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Yakin? Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Jadi sama dengan yang di atas ya ibu bapak. Kalau ada yang terkait konsekuensi karena ada sebab akibat. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu penjelasannya, Pak Asep. Oke. Nah, ini kata kuncinya. Ternyata indikatornya ini Bu Bapak ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan biasanya ini sifatnya paksaan. Didasarkan karena insidental gitu, memberikannya itu tidak ada acuan dan sebagainya, mendadak itu insidental. Misalkan kamu terlambat terus ambil 15 kali ya, itu tidak ada acuan baku yang memang harus diterapkan, sanksinya itu apa gitu ya. Nah itu hukuman ya. Oh iya, enggak ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak akhirnya membenci kedisiplinan, adanya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Konsep diri yang buruk, jadi adanya konsep diri yang buruk terhadap anak. Oh orang teh berarti salah besar ini,
sampai harus disuruh ngostrek kalau mandi sendiri gitu ya, padahal saya cuma terlambat gitu. Nah, karena mendapatkan hukuman ya, anak belajar menyembunyikan kesalahan, akhirnya anak tidak jujur karena takut dihukum kayak gitu ya. Ketiga, adanya rasa marah karena anak merasa dipermalukan ya. Nah, beda dengan konsekuensi Ibu Bapak. Kalau konsekuensi itu adalah sesuai itu memang harus terjadi. Ini lebih baik, nanti ada yang lebih bagus lagi, lebih ideal lagi tingkatannya dibanding konsekuensi adalah restitusi ya. Kita lihat nanti restitusi itu apa ya. Nah, konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman beda ya, jangka waktunya lama ya. Anak menghargai disiplin, adanya stimulus dari guru dan tanggapan dari siswa, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, kemudian adanya munculnya konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, anak kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, merasa diasingkan secara sementara. Tapi ini tidak jalan dalam jangka waktu yang lama seperti sifatnya hukuman ya Ibu Bapak ya. Oke. Nah, ini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Satu hal yang menjadi ciri pembeda yang paling utama adalah kalau konsekuensi itu ya, anak itu kita ajak mematuhi peraturan karena peraturannya itu memang sudah jelas gitu ya, ada dalam kesepakatan disiplin yang diterapkan oleh sekolah. Tapi kalau hukuman ini lebih cenderung anak itu guru itu memberi hukuman itu insidental, di mana maunya guru itu gitu ya. Misalkan begini, kamu terlambat murilingan lapangan 4 kali gitu ya sebelum belajar, padahal itu bukan pelajaran olahraga gitu ya, tidak ada korelasinya dengan pelajaran saat itu. Nah, itu hukuman ya. Nah, ini yang membedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lihat pembahasan yang tadi Pak Asep. Nah ya, tadi sudah betul sekali dari pembahasan Ibu Bapak yang atas itu hukuman, kemudian mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret diganti, itu konsekuensi. Membersihkan tumbuhan air itu konsekuensi. Hanya tadi yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ternyata ini bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena sebelumnya guru olahraga mungkin dengan siswanya sudah menerapkan. Nanti konsekuensinya kalau terlambat, karena kan memang berada di lapangan ya, ada korelasinya dengan pelajaran saat itu gitu ya. Nah, itu konsekuensi bukan hukuman ya. Tapi kalau misalkan rutin anak terlambat, tiba-tiba suruh push up 20 kali, itu jelas hukuman gitu ya. Nah, lanjut Pak Asep. Nah, sekarang tadi yang dari pertanyaan pemantik, apakah kalau anak diberi penghargaan atau reward itu bisa meningkatkan kedisiplinan gitu ya? Nah, ternyata yang saya alami Ibu Bapak waktu zaman COVID, saya tuh memberikan pulsa sebagai reward yang anak itu mengumpulkan tugasnya tepat waktu gitu ya. Itu tidak membuat anak itu di kemudian hari selalu tepat waktu, enggak gitu ya. Mungkin dia saat itu kebetulan aja dia paling cepat, kemudian saya kasih dulu ya. Kemudian pada bab berikutnya ya, saya kirim pulsa itu. Pada bab berikutnya anak itu justru dia merasa santai gitu, ada di kelompok-kelompok terakhir mengumpulkan tugasnya ya. Ada anak lain yang mengumpulkan tugas cepat gitu ya. Nah, saya sampai berpikir, ini anak walaupun sudah dipancing dengan dikirim pulsa gitu ya, kok nggak berubah dia. Paling tidak kalaupun dia ada perubahan, tidak jauh gitu berubahnya setelah dia jadi yang pertama mengumpulkan tugas, ini malah jadi kloter-kloter terakhir gitu mengumpulkan tugas gitu. Saya berpikir, apakah ini ribet ini nggak ada gunanya atau seperti apa gitu ya. Nah, ternyata setelah saya mempelajari ini gitu ya, ternyata ini judulnya saja ekstrim ya, dihukum oleh penghargaan gitu ya. Ini banyak pertanyaan Ibu Bapak, waktu saya di Lokakarya juga dengan institut, saya tanyakan, Pak, gimana kalau anak berprestasi terus dipanggil ke depan dikasih hadiah gitu ya, apa itu tidak boleh
banyak sekali pertanyaan seperti itu Ibu Bapak ya. Ternyata jawaban dari dosen kami itu boleh Bu, tapi itu tidak untuk dijadikan apa ya kebiasaan yang berulang ya, karena itu ada dampak negatifnya ternyata penghargaan itu. Kalaupun diberikan yang berulang itu sifatnya pujian, tidak berupa materi gitu ya, yang bernilai materi gitu ya, pujian, ucapan terima kasih, jadi apresiasi yang bersifat pujian aja, penghargaan seperti itu ya, penghargaan lisan. Nah ternyata penghargaan itu ada dampak negatifnya apa Ibu Bapak? Ternyata ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau terlalu sering kita berikan hadiah reward, yang pertama mungkin gurunya juga keberatan ya, jebol ya. Nah pengaruh jangka pendeknya untuk siswa ini tidak berlaku lama. Saat dia lagi malas ya malas aja gitu ya, kerjakan tugas gitu ya. Nah penghargaan menghukum sifatnya. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita terlalu sering menerapkan ini, justru itu seperti menghukum, apalagi untuk anak-anak lain. Jadi misalkan nih, ada anak yang membuka tulis cepat, kita kasih reward. Jadi seolah-olah anak yang lain itu dihukum gitu ya. Anak-anak yang lain pasti seperti itu. Saya mah gak cepat, gak dapat reward gitu ya. Nah padahal mungkin dia tidak beda jauh dengan temannya itu gitu ya. Jadi jangan sampai ada unsur penghargaan itu justru jadi penghukuman untuk yang lain gitu ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, itu yang saya alami ya. Anak disuruh ngumpulin, yang cepat saya kasih pulsa, cepat anaknya ngumpulin. Tapi begitu dilihat nilai hasilnya acak-acakan, dia asal-asalan ngerjainnya, pokoknya asal cepat gitu ya, biar dapat pulsa. Gak tahu pas dilihat isinya luar biasa gitu ya. Itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif karena ini jangka pendek, efeknya buat anak. Penghargaan merusak hubungan, maksudnya hubungan murid kita dengan rekannya gitu ya. Kamu mah pasti kayak menambah penghargaan di sini Bu. Aku mah kemarin waktu aku yang pertama waktu gak dapat penghargaan gitu ya. Nah itu akhirnya menimbulkan perpecahan gitu ya. Oke Pak Asep. Oke ya. Nah akhirnya dari dampak-dampak yang tadi, penghargaan bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, motivasi dari dalam dirinya itu mati, karena ini adalah motivasi ekstrinsik yang dari luar ya. Oke. Nah sekarang dalam menangani disiplin positif siswa ternyata ada satu metode yang ini bukan sempurna ya, kalau kesempurnaan hanya milik Allah, tapi ini adalah mendekati ideal ya, mendekati ideal yang namanya restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti kita bahas ya Ibu Bapak. Saya juga waktu pertama kali belajar ini, masa sih harus seperti itu gitu ya, masa harus seperti itu, tapi setelah saya terapkan memang terasa dampaknya, tapi saya tidak memantau berkelanjutan karena anaknya baru berangkat PKL. Waktu itu ada ya Pak Gani ya, si Natasha sama siapa tuh ya saya lupa, dan keluarga ya, itu sudah saya tangani dengan metode restitusi ya. Baik, itu Pak Asep. Oke, ciri-ciri restitusi adalah ini ya, Ibu Bapak bisa baca sendiri. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut anak melihat ke dalam diri, dan yang seterusnya. Nanti mungkin akan lebih jelas pada saat kita praktekkan. Ya, baik, lanjut Pak Asep. Nah, ini kalau kita compare gitu ya, antara yang tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita kelompokkan bahwa restitusi dan konsekuensi ini ke dalam disiplin positif, atau dikasih istilah kalau di buku modul CGP itu ada identitas sukses ya. Hukuman itu dikelompokkan ke dalam identitas gagal gitu, ya. Nah ini contohnya ya. Dalam identitas gagal atau penerapan hukuman ya, itu
sesuatu yang menyakitkan akan terjadi pada diri siswa, ya, secara fisik atau secara batin, hatinya dia, ya, mentalnya siswa, ya. Konsekuensi itu harus terjadi, tapi ini tidak akan menyakitkan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau kamu menyobek terus kamu yang ganti kerjakan, gitu ya. Nah, itu tidak akan menyakitkan karena sifatnya itu bukan paksaan. Kalau konsekuensi, anak sudah tahu kalau saya begini pasti saya begini, saya harus begini, ya. Misalkan anak apa ya Pak Jeno, kalau di kesiswaan itu misalkan anak nggak pakai sepatu hitam gitu, ya. Pertama peringatan, kedua mungkin anak akan dikenakan sanksi melepas sepatu gitu dalam waktu 1 jam gitu, ya. Nah, anak tidak akan sakit karena dia udah tahu itu sudah disepakati dari awal gitu, ya. Yang ketiga restitusi merupakan pilihan, ya. Jadi bukan berarti begini, so kayak nama kamu mau pakai sepatu hitam putih ya pakai sepatu warna, bukan begitu Ibu Bapak, ya. Tapi pilihannya nanti seperti apa kita lihat, ya. Baik, lanjut Pak Asher. Oke, nah ini ada keyakinan kelas, ya, ada keyakinan kelas. Tapi sebelum masuk ke keyakinan kelas, oke, jangan dulu, lanjut aja Pak Asher. Nanti di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia nanti kita lihat, ini materinya seru banget, ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran di awal KBM, biasanya Ibu Bapak membuat apa? Kontrak belajar. Kontrak belajar. Isinya apa Ibu Bapak? Kesepakatan kelas. Contohnya apa? Selama kegiatan sekolah di silent. Oh gitu, selama kegiatan, sedang kegiatan belajar handphone di silent. Kalau buku misalkan aturan saya bukunya sampulnya merah. Oh iya, merah putih ya, karena guru PKN. Apa lagi? Iya, sama gambar Garuda. Terus apa lagi? Kalau telat, tutup itu dari luar. Maksudnya kumaha? Terus apa lagi? Kalau belajar matematik gimana? Harus bersihkan kolong bangku, kalau nggak pokoknya bersihin plastik. Bersihin kelas. Pada sampah. Kesepakatan kelas seperti itu, ya. Ya. Terus apa kalau belajar bahasa Sunda, Pak? Suruh ceramah, pidato. Ini buat puisi. Membuat puisi atau nyanyi dalam bahasa Sunda gitu, ya. Nah, itu keyakinan kelas, ya, yang sudah pernah Ibu Bapak. Nah, ini akan menjadi dasar kita ke depannya untuk sekarang namanya bukan keyakinan, sekarang itu namanya bukan kesepakatan kelas Ibu Bapak. Itu kan kesepakatan kelas, ya. Sekarang kita arahkan dari keyakinan kelas itu menjadi, dari kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, kenapa keyakinan kelas ini harus dibuat Ibu Bapak? Untuk menanamkan motivasi intrinsik. Jadi nanti ada nilai-nilai yang disepakati di kelas itu. Kalau misalkan kita menerapkan aturan gitu, ya, kan sudah ada kesepakatan kelasnya ini nih, gitu, ya. Nah, jadi kita juga bertindak tidak keluar dari rambu-rambu keyakinan kelas itu, gitu, ya. Dan anak juga tidak akan merasa tersakiti. Ini sudah kita yakini sebagai keyakinan kelas kita, gitu, ya. Harapannya Ibu Bapak nanti untuk kedepannya di awal pelajaran, apalagi yang Ibu Bapak wali kelas, gitu, ya, sebelum melakukan pembelajaran, hayu kita buat keyakinan kelas, ya. Gimana caranya buat keyakinan kelas? Nah, enter Pak Asep. Nah, ya, ini definisi keyakinan kelas Ibu Bapak, ya, yang tersirat dan tersurat. Nilai kebajikan yang disepakati anggota kelas yang tersirat dan tersurat. Karena nanti selain kita bicarakan di kelas, kita sepakati, itu juga harus kita buat dalam bentuk tertulis, gitu, ya, dan kita simpan di kelas agar anak tersebut terus menerus memahami dan mengerti bahwa memang, oh iya, kita sudah meyakini ini, kita harus menaati ini, ya. Oke, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas, Pak Asep? Lanjut, keyakinan, membentuk keyakinan kelas. Nah, ini kalau saya kemarin yang sudah saya lakukan Ibu Bapak, anak-anak itu diminta pertama menulis aspirasi-aspirasi mereka di kertas post-it, ya, di kertas post-it.
Ayolah kita buat keyakinan kelas apa sih yang menjadi ruhnya atau jiwa yang akan menjadi dasar modal kelas ini dalam belajar, selama belajar gitu ya. Siswa diminta mencatat itu dalam post-it, kemudian dikompilasi di depan maka keduanya ya. Kemudian menyusun keyakinan kelas itu. Kalau anak-anak kan mau menulisnya itu kan suka pakai bahasa mereka ya ibu bapaknya. Nah yang satu nada, satu inti ya, itu kita kelompokkan gitu ya, baru kita lihat ya. Nah kita tinjau curah pendapat yang terkumpul. Biasanya ibu bapak keyakinan kelas itu tidak lebih dari 3-7 karena terlalu banyak, mungkin nanti anak juga terlalu banyak yang harus diyakini gitu ya. Nah tapi kalimat yang terkumpul misalkan ini tentang tanggung jawab, ini kelompok tentang disiplin, ini kata-kata siswa tentang peduli lingkungan gitu ya, ini kata-kata siswa tentang religius gitu ya. Nah ini kita sederhanakan kata-katanya. Kata-kata yang siswa yang panjang itu kita sepakati dengan anak, nah ini masuk ke kelompok mana? Tanggung jawab misalkan ya. Misalkan gini, harus rajin piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Masuk ke mana anak-anak? Tanggung jawab Bu. Ya. Tidak boleh terlambat. Masuk ke mana? Ke disiplin gitu ya. Tidak membuang sampah ke kolong meja. Masuk ke mana? Peduli lingkungan. Jadi gitu kita kelompokkan ya. Nah tapi yang perlu diingat ibu bapak, di keyakinan kelas ini jangan ada kata-kata yang negatif, tidak boleh, jangan. Jadi kita perbaiki di tugas guru, meluruskan misalkan ya, tidak boleh membuang sampah ke kolong meja. Kalimat yang tepatnya bagaimana? Buanglah sampah pada ya. Misalkan tidak boleh hadir terlambat ke kelas, hadir tepat waktu. Jadi tugas kita selain mengelompokkan itu termasuk kelompok keyakinan kelas yang mana, juga meluruskan kalimat-kalimat atau kata-kata yang negatif ya. Kemudian kita ajak anak curah pendapat itu masuk ke dalam keyakinan kelas yang mana ya. Kita sederhanakan kalimatnya, bukan kalimat anak yang panjang-panjang itu langsung ditulis jadi keyakinan kelas, begitu ibu bapak ya. Oke, setelah itu meninjau ulang kembali, ajak Pak Asep meninjau ulang kembali dan menandatangani keyakinan kelas itu. Jadi wali kelas dengan siswa di kelasnya semua menandatangani di bawah ya. Artinya semua siswa sudah menyepakati bahwa oh iya, ini ruh kita dalam belajar, bekerja, bertindak gitu ya, disepakati oleh guru dan anak-anak. Jadi tidak ada paksaan. Di saat ada anak yang melanggar keyakinan kelas itu ya, tinggal kita sebagai guru kembalikan ya. Ini keyakinan kelas kita loh, so apa kesalahan kamu? Kita ajak anak berdiskusi ya. Oke, lanjut Pak Asep. Oke, nah ini selama ini kan kita menerapkan peraturan ya, bukan keyakinan kelas gitu ya. Nah ini contoh-contoh kalimat yang mana peraturan, yang mana keyakinan kelas yang tadi menurut saya harus disederhanakan ya. Seperti kembalikan buku kepada tempatnya, itu masuk ke dalam keyakinan kelas, tanggung jawab ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu komitmen atau masuk ke kedisiplinan gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Lanjut Pak Asep. Aduh, ini sudah jam segini. Oke, ini kebutuhan dasar. Sebelum kebutuhan dasar ini kita bahas, saya ada angket yang mohon diisi oleh Ibu Bapak, tapi ini anketnya ringan dan lucu ya, tidak memberatkan. Ya, itu Pak Asep. Nanti pokoknya gantian aja ya Ibu Bapak ya. Oh iya nanti. Ya, apa lagi? Ini pokoknya ya. Bareng-bareng aja. Kalau bingung. Kalau sudah, Wahyu, punten yang nomor 1 sampai 10 itu jumlahnya berapa? Masukkan di kolom yang bawah.
nomor 11 sampai 20 masukkan kolom bawah, ada kolom 2 gitu. Karena itu nanti ada artinya ya, ada maknanya. Yang nomor 1 sampai 10 dulu Pak Ustaz. 1 sampai 10. Tunggu cepat saja. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Iya, skornya dihitung, ditulis di bawah. Ya, mungkin untuk cepat ya, yang rumahnya beberapa, 3 bulan, gitu ya. Udah ada kesulitan ya, Ibu Bapak ya? Baik. Nomor 4 Cina PBB. Sudah ya Ibu Bapak ya? Sudah selesai ya? Pak Asep cepat sekali ini mengerjakannya. Jujur dia. Tanpa beban. Ibu Bapak, kenapa saya meminta Ibu Bapak mengisi angket ini untuk mengetahui sebetulnya apa yang menjadi kebutuhan dasar kita yang nanti tentunya harus dipenuhi. Nah ini begitu pun juga terhadap anak-anak ya Ibu Bapak. Jadi sebelum kita menerapkan satu tindakan untuk membagikan disiplin positif, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar anak itu apa saat melakukan pelanggaran. Apa kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi sampai melakukan pelanggaran, ya? Nah, Ibu Bapak kita lihat di sini ternyata kebutuhan manusia ini kita ada 5, ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan dapat diterima, ini yang paling penting buat emak-emak yang biasanya ya. Yang ketiga kebutuhan atas kesenangan, kebutuhan atas kebebasan dan kebutuhan atas penguasaan, ya. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup, Ibu Bapak, ini tidak dimasukkan instrumennya dalam angket ini karena saya yakin ini pasti paling utama. Kebutuhan bertahan hidup itu makan, sandang, pangan, papan, kemudian kesehatan, ya. Nah itu kebutuhan utama. Jadi yang ada di angket ini kita ingin melihat sebetulnya kebutuhan dasar kita saat ini tuh apa gitu ya. Di antara yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah tadi sudah Ibu Bapak hitung ya. Nomor 1 sampai nomor 10 itu jumlahnya berapa untuk mengetahui. Karena di pertanyaan nomor 1 sampai 10 ini itu menandakan kebutuhan akan kasih sayang dan dapat diterima. Enter Pak Asep. Oke. Nomor 11 sampai 20 ini adalah untuk kebutuhan kekuasaan, ya. Nomor 3 kebebasan, yang keempat kesenangan. Sekarang Ibu Bapak bisa lihat angket yang sudah diisi oleh Ibu Bapak yang paling besar nilainya ada di kolom yang mana? Satu nggak ada yang mana yang kekuasaan, yang kasih sayang, Pak Tegar, paling besar dikasih sayang. Wah, ternyata Pak Tegar itu butuh kasih sayang. Ya. Ada yang lain Ibu Bapak yang paling besar? Nomor berapa? Nomor 4, kesenangan. Iya, kurang healing ya, mungkin ya, kurang piknik ya. Pak Gani berapa paling besar? Kesenangan, Pak Gani sama kesenangan. Ternyata di sini banyaknya kurang piknik. Aduh, punten nih kalau di sekolah ya. Ini memang kebutuhan yang merasa masih kita butuhkan saat ini gitu ya.
Ya, ibu bapak kan mengisinya tanpa beban ya, apa adanya yang memang ibu bapak butuhkan saat ini. Nah ternyata dari rekan ini yang butuh tadi tayang Pak Tegar aja. Ada udah juga butuh tadi tayang. Kita butuh tadi tayang, oke. Bu Fira, Bu Peka apa kebutuhan dasarnya saat ini? Ternyata ada yang berbeda, boleh dong. Kan tergantung kondisi keadaan kita, butuhnya apa kebutuhan dasar kita saat ini. Ya, ternyata sebagian besar adalah butuh ini. Ya, baik. Ya, nggak ada butuh kali lagi nggak ada. Oh, kamu sayang. Iya, betul tadi tayang. Oh, kesimpulannya ke situ ya. Mencari pilar itu ya. Ya, baik ibu bapak. Tapi nanti mohon akhirnya dikumpulkan di saya ya. Nanti untuk lampiran ya, laporan. Pak Asep sendiri apa Pak Asep? Kebebasan. Tuh, ternyata kita ada empat ini loh, ya jenis kebutuhan. Protes wae ya. Nggak bebas Jadi Pak Asep butuh kebebasan. Menurut saya butuh mendesain kebebasan. Betul. Kayaknya mungkin kalau diterangkan ya bukan ya Pak Asep ya. Baik, butuh kebebasan. Yang butuh tadi tayang 3 orang, yang butuh kekuasaan 1 orang, yang lainnya butuh sama. Kayaknya saya juga kemarin mesti butuh kesenangan gitu ya. Gak tahu kenapa gitu butuh healing memang ya, jadi curhat ya. Oke, baik, selanjutnya Pak Asep. Nah, materi 5 adalah tentang posisi kontrol guru. Jangan selanjutnya gitu ya. Baik, ternyata posisi kontrol guru ini ada 5 menurut si Dian Gosen ya, bukan GoFood ya, tapi Gosen ya. Dian Gosen menyatakan bahwa dalam bekerja posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang paling ideal yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa mencapai di tahap ini yaitu sebagai manajer, ya, sebagai penghukum. Ini ibu bapak mungkin kalau baca seperti ini agak kurang jelas. Sekarang kita langsung ke slide berikutnya Pak Asep. Ada kasus gitu ya. Nah ini, ya. Ada guru mengeluarkan kata-kata seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa, emang maksud kita mungkin ingin menyentuh perasaannya ya, ingin menyentuh perasaan murid gitu ya. Ibu udah capek-capek, datang pagi, kamu kabar rangan wae, cik atuh tekanunya ke ibu, padahal ibu jalan ke sini 40 kilo gitu ya. Sebetulnya kita mungkin maksudnya ingin menyentuh perasaan siswa gitu ya, tapi ternyata ini kita salah. Posisi kita saat ini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya karena segini ya. Mungkin saat itu dia merasa kasihan dan bertekad ingin memperbaiki dirinya, jangan terlambat. Tapi tidak untuk kemungkinan itu akan diulang lagi terlambatnya, gitu ya. Nah kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu ya. Ini sebagai guru menjudge seorang anak, gitu ya. Anak selalu salah, ya. Ayolah lakukan demi ibu, misalkan wali kelas anaknya ada yang mengadukan dari beberapa guru, si Eta di kelas bangga misalnya terlambat wae, bangga tuh karena kan emang karakternya dekat dengan muridnya. Terus karunya tuh kok bapak, sok bagus gitu kan, itu sebagai teman gitu ya. Nah yang ketiga sebagai pemantau ya, sebagai pemantau ini menilai, mengawasi ya. Misalkan ini catatannya di buku kehadiran kamu tuh udah terlambat sekian kali ya, berarti bintang kamu turun nih dari bintang 5 akhirnya bintangnya ke biru ya, karena kamu terlambatnya udah 10 kali gitu misalkan ya, bintang biru keliling gitu ya. Baik, nah ini yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir nih datangnya, jadi anak tuh dijudge gitu ya. Kamu mau terakhir yang tugas teh, wajar kalau ibu beremblematik. Nah, itu sebagai penghukum. Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Artinya anak diberi kesempatan untuk menyampaikan apa sih yang menjadi kebutuhan dia. Ya,
Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? So, kalau kamu begini terus, menurut kamu gimana kamu menyelesaikan masalah ini? Biar kamu gak terlambat terus, so bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Jadi anak diajak berbicara, diminta pendapatnya, keinginannya apa, rencananya dia apa. Ya, lanjut Pak Asep. Nah, itu nanti ada contoh soal ya Ibu boleh, ada contoh soal. Kita masuk dulu ke sini. Penerapan restitusi ini kalau menurut ahli disebut sebagai segitiga restitusi karena ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan. Ada gambarnya juga kalau nggak salah Pak Asep ya. Coba di enter. Nah ini makanya disebut penerapan segitiga restitusi itu seperti ini. Ya, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Yang bawah Ibu Bapak, yang bawah, kalau ada anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi pertama, kita tidak menjudge anak itu salah, tidak langsung menjudge anak itu, ya pasti memang karakter kamu mungkin terlambat lain, gitu ya. Jadi kita rumahnya kalau dalam istilah Islam tuh husnuzon dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Pasti ada suatu alasan sampai dia melakukan itu, ya. Jadi kita nggak ngejudge dulu, kita stabilkan dulu identitas dia yang salah, kemudian validasi kebutuhan. Tadi yang kebutuhan dasar itu, ada anak yang mabal, ya. Kita jangan langsung menjudge, nah kamu memang yang kabur wae, gitu ya. Nah, justru kita tuh harus mencari, bertanya ke anak, iya, si benar anak tidak ayat tengah butuh apa, butuh perhatian atau butuh penguasaan atau apa gitu ya. Kita tanya dulu gitu ya, kita validasi dulu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, bagaimana supaya kekurangan kamu ini, kebiasaan kamu jelek ini tidak akan terulang lagi. Menurut kamu harus gimana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut Pak Asep. Nah ini untuk menstabilkan identitas ini sebetulnya saya juga waktu awal-awal agak keberatan ya Ibu Bapak, tapi setelah dipraktekkan ternyata memang ada perubahan pada diri anak itu ya. Nah, langkah pertama menstabilkan identitas ya, bisa dilakukan dengan guru berkata ini, nah puasa itu memang manusiawi gitu. Atau Ibu juga pernah berbuat salah, atau emang gak ada sih manusia yang sempurna gitu ya, walaupun dalam hati kita gitu ya, ya udah PR tak ada dikerjakan gitu ya, tapi kita berkeyakinan pasti ada satu alasan di balik itu ya. Seperti anak yang waktu itu Ibu tangani ya, Pak Gani, kelas OTKP itu, anak pagi-pagi itu pada perempuan kalau masuk kelas pasti terlambat, sampai ada beberapa guru yang menurunkan ke wali kelasnya. Saya konsultasi ke wali kelasnya, boleh nggak Pak Angga saya ngobrol dengan anak itu, diizinkan. Ternyata tergali alasannya, anak itu ternyata mohon maaf yang satu memang tidak punya ibu yang menyediakan makanan di rumah, jadi ditinggal hanya dengan ayahnya. Jadi pagi-pagi itu dia ngurus sendiri, dan pada saat datang sekolah dia pasti ke kantin dulu beli gorengan. Nah itu yang membuat dia terlambat. Bu, udah lapar, Wogi, tar ayah kak mama, pagi-pagi mau sekolah nggak ada sarapan, akhirnya saya harus ke kantin dulu beli gorengan atau beras atau apa gitu. Nah itu yang sering terlambat, gitu ya. Yang satu alasannya apa saya waktu lupa ya. Nah ternyata memang ada alasan di balik itu, memang ada alasan. Jadi begitu saya tanya begini, pasti kalau kamu lakukan itu berulang pasti ada yang dirugikan, kata saya gitu. Iya Bu, siapa yang dirugikan? Saya Bu. Nah itu langsung menyadari. Jadi kita ajak dulu, kita yakinkan dulu, kita stabilkan identitasnya, kita validasi dulu identitas dia gitu ya. Nah, anak itu dia menyadari, ya Bu, memang ada yang dirugikan. Saya Bu yang paling dirugikan, saya ketinggalan pelajaran, saya juga tidak dekat dengan teman-teman. Akhirnya teman-teman juga menyalahkan saya gitu, karena pada saat belajar sering kita kesiangan terjadi oleh kita gitu. Anak betul-betul menyadari bahwa memang ada hal-hal yang negatif juga untuk dia gitu dampaknya gitu. Nah itu ya. Nah itu bisa di sesi menstabilkan identitas gitu ya.
Nah, kemudian di langkah restitusi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, misalkan dengan pertanyaan ya, kamu pasti punya alasan ya, menolak dituai gitu, kenapa melakukan itu ya, boleh ibu bapak sambil kita catat gitu ya, oh ternyata anak ini begini gitu ya alasannya gitu ya, dan pasti kalau kita telusuri pasti ada latar belakangnya, pasti ya. Nah, kalau kata yang pertama itu saya tidak pernah menggunakan ibu bapak ya, takut anak kepancing. Kamu sebenarnya bisa aja ya melakukan yang lebih jelek dari ini gitu ya, tapi kamu mau melakukannya kan gitu. Saya tidak pernah menggunakan kata itu karena saya khawatir anak justru terpancing merasa ditantang oleh saya gitu ya. Tapi saya lebih cenderung menggunakan menanyakan sebetulnya apa sih alasan pastinya itu gitu ya. Saya lebih suka seperti itu. Yang ketiga adalah Pak Asep menanyakan kayak gini ya. Nah, seperti contoh yang saya yakin sih sebetulnya di sini ibu bapak pada intinya ada yang sudah menerapkan ini, pada intinya ada yang sudah menerapkan ini gitu ya. Walaupun menahan hati gitu ya, gregetan gitu ya, ini anak di treatment berkali-kali. Nah, ini pun ibu bapak waktu itu saya menanyakan kepada instruktur gitu ya, Pak misalkan kita sudah melakukan langkah restitusi ini 1 kali, tapi anak masih begitu, apa yang harus kita lakukan? Lakukan lagi dengan treatment atau validasi yang berbeda gitu ya. Lakukan lagi, kalau masih begitu lakukan lagi gitu ya. Nah, ini pertanyaan mendasar ini banyak sekali bermuncul ya. Ternyata memang apa ya, sudah ada beberapa CGP juga yang menerapkan dan itu masih harus diulang gitu. Nah, ternyata solusinya memang begitu, dari situ itu lakukan terus. Kalau sudah 3 sisi itu kita lakukan, stabilitas identitas, validasi ini, dan kemudian menyatakan keyakinan, itu masih begitu, diulang lagi dari validasi identitas tadi ya, dari menstabilkan identitas tadi ya. Nah, seperti itu ibu bapak ya. Nah, ini di bawah ada contoh-contoh kasus ya. Contoh kasus Pak Asep bukan di nah ini. Nah, sekarang kita lihat ibu bapak, dari tadi kan ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Ini ada satu kasus 1 menurut ibu bapak, dari kasus 1 ini posisi kontrol guru apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada siswanya yang bernama Fajar? Silakan. Jangan lupa kalau jadi manajer itu ada 3 langkah restitusi yang sudah dilakukan. Itu manajer itu sudah melakukan itu ya. Oke. Posisi kontrol yang dilakukan Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar sebagai apa? Penghukum. Maju ke depan gitu ya. Bisa sebagai penghukum. Apa itu beliau memberikan konsekuensi? Penghukum ya? Posisi kontrol sebagai penghukum. Oke. Ada lagi yang lain? Bisa sebagai penghukum, bisa juga sebagai? Enggak, posisi kontrol ada yang 5 itu tadi. Pembuat rasa bersalah. Dari kata yang mana? Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ya, sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Ya, itu pembuat rasa bersalah. Yang di atas sebagai penghukum posisinya, ayo maju ke depan, suruh mengerjakan tugas ya? Ya, makanya jangan tidur-tiduran. Sebagai penghukum juga bisa. Iya.
Ada sebagai pemantau nggak di situ, mengawasi terus. Yang tidak ada sebagai teman ya, tidak ada sebagai teman, tidak ada sebagai manajer di situ ya. Oke ya, bagus. Berarti ibu bapak sudah membedakan 5 posisi kontrol dulu ya. Membaca sikap pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh pajar. Tadi yang 5 itu ya, kebebasan, penguasaan, kesenangan, nonton jadi itu kasih sayang, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Kira-kira dengan sikap pajar seperti itu, kebutuhan apa yang diperlukan pajar saat itu? Kasih sayang bisa ya? Kasih sayang mungkin perhatian dari orang tuanya kurang, ya bisa aja. Kemudian kebutuhan apa? Kesenangan, penguasaan enggak ya kayaknya ya. Dia tidak ingin menguasai satu keterampilan atau pengetahuan gitu enggak ya. Jadi kesenangan, kasih sayang, kebebasan gitu ya. Kesenangan benar ada di sini kebutuhan si pajar. Iya, mungkin jenuh ya. Iya, kadang-kadang juga kalau ada anak ini mah sedang belajar dengan saya ya, Jo ke toilet gitu ya. Itu kayaknya bukan ingin membuang pipis, membuang rasa bosan kayaknya. Ya, seperti itu ya. Nah, apabila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Kalau dia sebagai pemantau atau pengawas, tadi kan yang muncul sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau jadi pemantau, apa yang sebaiknya yang akan dikatakan oleh gurunya itu, oleh Ibu Dani? Aduh. Kalau lebih, apakah kamu semalam kurang tidur? Itu pemantau apa manajer? Apakah kamu semalam kurang tidur? Pemantau apa sebagai manajer? Kalau pemantau itu mengawasi dan menghitung. Kamu tuh udah begini, udah sering loh, udah beberapa kali loh gitu ya. Pelajaran ibu gak ikut gitu, itu sebagai pemantau gitu ya. Kalau seperti yang dikatakan Ibu Pipi, apakah kamu malam kurang tidur gitu, dan sudah masuki fase-fase awal sebagai manajer, posisi kontrol manajer ya. Kemudian apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah pajar, mau ayah Ibu Dani, bagaimana tindak lanjut Anda? Kepada Ibu Dani gimana? Kepada Ibu Dani gimana? Ibu Dani mungkin dikasih itu kan? Iya, mungkin ya Ibu Bapak kalau di depan sekolah akan ngobrol dengan Ibu Dani, diberi inspirasi ya, inovasi baru tentang adanya restitusi ya, ya, oke. Kasus 2 Pak Asep, contoh kasus 2. Nah, Sabrina baru terlambat terburu-buru sampai di sekolah, dia pun akhirnya sampai di gerbang, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu, Bapak Lukman perhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia buru-buru dan salah mengambil sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab dan mengetahui bahwa harus berwarna hitam. Kamu terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, ya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula pakai warna sepatunya, segera buka sepatu kamu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai aturan. Jadi si Sabrina diminta membuka sepatunya. Ya, kemudian Sabrina mohon maaf kepada Pak Lukman agar tetap bisa menemukan sepatunya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar aturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu rumah atau diantarkan sepatunya ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ya.
Oke, menurut ibu bapak, ini pasti sepakat nih. Yang dilakukan oleh si Paluman itu posisi kontrolnya sebagai apa? Penghubung. Penghubung, Salah pula sepatunya. pemantau, Aku salah sudah terlambat. pemantau, penghubung. Bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Betul. Ya. Coba lihat di situ ada seperti tertera di peraturan sekolah. Berarti itu sudah konsekuensi ya. Berarti di situ dia berperan sebagai pemantau. Tapi tindakan dia yang menyuruh Sabrina seharian di sekolah tidak pakai sepatu itu sebagai penghukum. Ya. Bisa di ya ibu bukan ditangkap ya. Baik, selanjutnya adalah Pak Asep enter. Nah, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakan? Kalau Pak Lukman udah sampai tahapan manajer yang menerapkan segitiga restitusi, kira-kira dia ngomongnya akan gimana? Gimana kira-kira? Oh, pernah kasih sayang. Tapi kan Nanti saya bisa berhenti, tapi kan syukur loh. Ayo, kira-kira gimana? Kalau Pak Tegar jadi posisinya manajer? Sabrina, kalau sepatunya hitam, kalau sepatunya tidak hitam, memang tidak punya warna hitam. Ya udah. Gak mau nanya. Ya, jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Ya, Sabrina yang menjawab. saya jawab maaf Pak, saya nggak punya. Oh, Sabrina, kenapa nggak punya? Aduh. Ayo ke toko. Apa nanya? Aku nanya. Iya. Kita tanyakan dulu alasannya apa ya. Dan di situ si Sabrina akan punya kesempatan untuk validasi kesalahannya, ya. Seperti tadi bangun terlambat, nggak keburu kalaupun harus balik lagi ke rumahnya jauh gitu ya. Nah itu di situ Sabrina akan memiliki kesempatan untuk memvalidasi kesalahannya, ya, identitasnya. Kemudian kalau Anda sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus menggunakan sepatu warna hitam. Baca dulu, coba. Kalau jadi kepala sekolah, kenapa ada peraturan harus pakai sepatu warna hitam? Bagus, ini peraturannya bagus, tapi kenapa? Pasti ada alasannya ya. Pertama, kedisiplinan. Kedua, keseragaman, kerapihan, betul ya. Iya. Bagaimana kalau jadi kepala sekolah, langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus itu? Dipanggil, ya kan dikasih pemahaman. Pak Lukmannya ya, dikasih pemahaman ya untuk lebih baik lagi dalam menerapkan disiplin positif siswa ya. Oke, kasus 3 nih Pak Asep. Nah ini luar biasa ya kalau jadi Bu Suti nih ya. Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket, tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran mereka tuh adu mulut. Dino emosi dan mengadakan kontak fisik ya, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya lepas. Saat itu guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah Ibu Suti. Ibu Suti berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, kasih Dino ya. Dengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan hal yang manusiawi dan mempertahankan diri itu hal yang penting, ya. Nah, si Dino itu menyopot ke kancing si Anto, gitu ya. Oleh Ibu Suti, ya, ceritanya Ibu Suti tetap aja kasih Dino itu, ya. Kamu salah, tapi wajarlah salah ya. Dan kamu juga harus mempunyai tindakan untuk mempertahankan diri, wajar gitu, ya. Nah, kemudian Ibu Suti bertanya pada Dino, siap nggak memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto, ya. Si Dino ngaku. Kemudian Ibu Sutinya balik lagi pada Anto.
Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Memperbaiki masalah ini. Si Anto jawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya copot sampai 3 kancing begini. Cek si Anto ya. Kemudian kata Ibu Suti pun balik nanya ke Dino, kamu siap nggak memperbaiki kancing baju atau yang lepas yang 3 ya, yang terpasang ya. Nah, si Dino berpikir sejenak, wah tidak tahu Bu, saya lem aja mungkin ya Bu ya. Kata si Dino, budak belum si Dana tapi tidak tahu ya. Ibu Suti berpikir dan menanggapi, kalau dilem akan mudah lepas kembali. Dino, bagaimana kalau kamu jahitkan saja, sedia nggak kamu? Si Dino itu menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Jadi saat itu dia mau diajari gimana masangkan kancing ya. Dino berpikir sejenak dan melihat ke meja si Anto, yang ngajarin saya siapa Bu? Ya, dengan cepat Ibu Suti menjawab, ada Pak Irfan, guru tata busana. Kalaupun tidak ada Pak Irfan, mungkin ditunjuk salah satu guru atau wali kelasnya ya. Piraku ibu-ibu terbiasa pasang kancing acuk ya. Nah, si Dino diam dan memandang meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Ya, terakhir kali lihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka kembali bercengkrama dan bersenda gurau. Ya, nah ini Ibu Suti kepala sekolahnya ada di posisi kontrol sebagai apa? Manajer. Ya, luar biasa posisi guru sebagai manajer. Ya, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Dalam kalimat mana Ibu Suti menguatkan si Dino? Padahal dia udah salah, udah mukul. Kalau mau menangan apa itu teh sebagai yang atas, yang selain atas rasa. Sebagai benteng diri, mempertahankan diri. Iya. Adalah yang penting. Iya, ya. Membuat salah biasa. Dan kamu mempertahankan diri juga memang hal yang penting gitu ya. Jadi di situ Bu Suti ada proses penguatan terhadap si Dino. Padahal si tahu udah salah, si Dino itu melakukan kesalahan gitu ya. Dan dicarikan solusinya. Selain berpikir bahasa yang tadi ya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Apa? Tanggung jawab. Apa lagi? Mengakui kesalahan. Peduli lingkungan nggak ya? Enggak ya, nggak masuk ya. Tanggung jawab disiplin. Kepemimpinan mungkin ya di situ ya. Kepemimpinan ya. Nah, mau belajar dari kesalahan. Kasih sayang. Kasih sayang itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Kasusnya bukan Anto sama Dino, Anto jeung Dini. Kasih sayang itu kebutuhan dasar ya. Ini yang ditanya adalah keyakinan sekolah apa ya? Tanggung jawab, memperbaiki kesalahan gitu ya. Ya. Nah, itu Ibu Bapak. Coba Pak Azhar. Nah, Ibu Bapak, saya di akhir sesi ini Udah sekali akan membagikan kertas post-it kecil untuk Ibu Bapak menuangkan refleksi ya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul setelah itu sesi ini, dan saya akan menjadi guru seperti apa ya. Nah Ibu Bapak ada di tas laptop Ibu Bapak, walaupun ini hal baru dan sepertinya menurut saya agak-agak masih bingung ya, apakah ini bisa diterapkan tidak gitu di sekolah kami, di sekolah kita gitu ya. Tapi mungkin saya mengajak tidak ada salahnya untuk kedepannya kita coba. Yang pertama Ibu Bapak, hayu kita buat keyakinan kelas dengan langkah-langkah yang tadi ya, mengumpulkan aspirasi-aspirasi anak ke depan, kita bantu kelompokkan berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian kita sederhanakan kata-katanya, kita ganti kata yang bernada negatif menjadi positif semuanya. Kemudian kita susun dan kita tulis pada selembar karton, ditandatangani oleh semuanya, tempel di kelas itu sebagai keyakinan kelas. Ayo kita mulai
belajar membuat itu. Kemudian kita juga mencoba menerapkan pendekatan restitusi ini dalam menangani siswa yang bermasalah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ya, Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan semua. Ya, untuk refleksi silahkan ditulis, kalimatnya bebas. Hanya mungkin ini sebagai panduan aja Pak Asep di depan. Ya, prosesnya kurang ya. Pak Asep belum dapat. Pak Manji atau Mas? Ya, masih ada kan di situ yang warna pink, ya, positnya, ya. Nah, silakan Ibu Bapak itu sebagai panduan untuk menulis refleksi, ya. Ibu Bapak, ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan atau masukan lah untuk saya, atau nanti kita buat kesepakatannya ke depannya kita akan coba menerapkan kita buat keyakinan kelas ya Ibu Bapak. Jadi bukan kesepakatan kelas tapi keyakinan kelas, supaya dalam proses pembelajaran kelas yang kita ambil itu memiliki ruh atau jiwa dasar dalam bergerak atau belajar. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Walaupun memang ini sudah terbayar pasti oleh Ibu Bapak banyak sekali tantangan, utamanya mengendalikan mengendalikan perasaannya, mengendalikan hati. Kita harus ditambah lapisan sabarnya ya Ibu Bapak ya untuk menerapkan metode restitusi ini ya. Baik Ibu Bapak, karena ini sudah, Pak Asep mohon maaf ini sudah hampir 2 jam ternyata ya. Mohon maaf Ibu Bapak, terima kasih sekali atas semua perhatiannya. Dan kalau tidak berkeberatan Pak Tegar, saya mohon untuk memimpin doa penutup. Mudah-mudahan majelis kita hari ini mendapatkan keberkahan dan membawa manfaat bagi kita semua ya. Silakan, siap dengan perhatian. Baik, Ustaz, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sungguh ini tujuan yang luar biasa. Mudah-mudahan tujuan ini bisa kita terapkan dan kita mendapatkan hasil terbaik. Intinya adalah kita dan anak-anak kita menjadi siswa-siswi yang baik dan berkeberanian, takwa serta beriman. Mudah-mudahan itu terjadi di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi ni'amahi wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa 'afiyatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wa 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fil ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Dina atas pemaparan materinya. Sekali lagi, ini luar biasa ya. Tepuk tangan yang bisa Bapak Dina. Ya, sudah. Ya, berlebihan. Moderatornya oke Kak? Oke, ya sudah, ini akan selesai ya. Butuh kebebasan. Oke, terima kasih juga kepada rekan-rekan
atas mengikuti acara ini juga. Semoga apa yang disampaikan Bu Tina bisa kita terapkan untuk menjalani sebagai guru yang baik, terutama di sekolah kita yang tercinta ini. Baik, kita tutup acara kita ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ikut pulang nggak?